kalau kayak nggak sehatnya itu gue ngeliat pada beberapa brand yang dia itu kayak bersikukuh untuk minta reviewernya itu meminta sebuah review positif. Halo, saya balik lagi di BEM Channel. Kali ini gua bersama teman gua. Halo, gua Ria sebagai co-host hari ini. Mau bawain sebuah segmen konten baru, yakni Ngobrol teknologi. Tepuk tangan dulu. Dan kali ini kita nggak cuma berdua doang, tapi kita juga sama bintang tamu yang spesial yang harusnya punya pengalaman jauh lebih banyak dari kita. Betul Di dunia sekali. teknologi, di dunia YouTube itu udah Expertise jauh ya ya, udah lama gitu. Expertise senior juga. Kita panggil Rizky Nerd Review. Halo. Penonton. Lo berdua kayak seolah-olah gue udah tua ya. Kita seumuran kok. Enggak loh. Enggak. Ah, Iya. serius? Iyalah, lu lebih tua. Oh iya. Lu 19 apa? 95. Oh, kita 98. Iya. Namanya apa tadi? Ngobok. Ngobok. Iya. Ngobrol teknologi. Oh gitu. Betul. Apa itu ngobok ya sebenarnya? Jadi ngobrol itu sendiri adalah podcast. Kok gue jadi malu sih? Iya, podcast kita nggak cuman bicarain soal tech, Pak. Jadi kita juga bakal kasih POV soal milenial versus Gen Z juga. ya. Jadi lu Millennial versus Gen Z. Menarik kalau lu juga. 95 berarti lu apa? Milenial apa Gen Z? Milenial. Ya, milenial. Jadi lu Milenial ujung-ujung. Iya. berpuluh di Perbatasan antara, ya. betul. Nanti kita bakal bahas itu juga, selain kita akan diskusi teknologi karena kan lu expertise teknologi gitu ya. Expertise. Iya. Dan itu yang bikin kita beda dari podcast-podcast lain. Betul. Jadi tuh agak Gen Z gitu loh. Walaupun sebenarnya Gen Z cuman gue ya, Ucil tuh sebenarnya representatif milenial gitu. Ah. Lu 9? 98 sebenarnya, cuma Gen Z lu. emang dianggap tua sama teman sebelah gua nih. Oh Iya, karena itu kayak lawas gitu loh Kak, seumur-umuran Oh, selalu iya. gitu. Iya, pas sih sama. Iya. Boleh lah. Lawakannya. Enggak. Terus kita mau ngobrol apa nih berarti? Oh, kita kenalan dulu dong Iya. sama Oh. Rizky Nerd Review. Yes. Barang tak Oke. barang-barang tak. Kan penonton kita ada Pertama beberapa kali mungkin ya. yang baru iya. kenal atau Betul. gimana gitu kan. Oh ya, kenalin buat kalian yang belum tahu, jadi nama gue adalah Rizky, gue adalah salah satu content creator yang mungkin sering membahas teknologi kali ya, atau ya gadget-gadget terupdate itu di channel namanya Nerd Reviews. Kita udah bareng sama PEMS Channel itu mungkin dari sekitar 2017. Lama Dan itu sekali. udah rolling di orangnya PEMS Channel tuh udah rolling sampai 3 kali apa 4 kali gitu. Bener-bener ganti-ganti terus Iya, ya. udah Lu masih ganti-ganti. di Nerd Nerd Review. Review. Dan Ya. baru kali ini satu frame sama PEM Channel berarti ya? Iya Oh, nggak sih? enggak. Oh enggak pernah ya? Tentunya. Oh sebelumnya pernah juga ya? Sama Mas Rifan udah sering. Oh, iya. Oh, itu Pak, itu mah udah lawas banget ya. Iya udah senior dia. Udah senior dia. Halo Mas Rifan, mungkin nonton gitu Ya, ya? semoga Rifan Fernando nonton yang ini ya. Kalau nggak nonton nanti gue kirimin linknya aja. Tonton nggak? Oke. Jadi kita mau ngebahas apa nih? Kita sebelum kita masuk ke diskusi tentang Teknologi, kita ya. mau kasih tahu dulu segmen berikutnya tuh namanya TMI. Jadi lu ngasih info ke kita yang ya agak personal atau apa Iya. gitu loh. Jadi apa tuh, ada Kayak apa sekarang tuh lagi sibuk apaan gitu kan? atau Lagi kayak- sibuk. atau apa gitu. Lagi sibuk berebutan barang review yang harus duluan daripada reviewer lain. Waduh. Sepertinya saya tahu barangnya. Ya itu sebenarnya cukup common practice ya, maksudnya di Indonesia itu kan sekarang ya reviewer udah banyak banget gitu loh. Maksudnya orang yang content creator KOL ya, kita ngomongnya KOL di dunia per teknologian ini kan udah makin banyak. Ya tiap hari juga ada yang baru, tiap hari ada yang baru. Dan kita kan mau bikin sesuatu yang berbeda daripada yang lain ya. Salah satunya adalah kita harus yang paling baru juga, yang Terdepan paling gitu, Iya. paling cepat. pertama. Betul. Kalau bisa kita nge-review sebuah gadget tertentu, apalagi yang lagi hot-hotnya gitu. Betul. Ya sebenarnya ini juga udah terjadi dari berapa tahun yang lalu juga. Tapi untuk sekarang kayaknya ada beberapa channel yang gue keep an eye on. Yes, Ya. Biar kayak mereka Keep up udah terus gitu ya. mereka pasti kita ngeliat lah kayak mereka ngupload apa, kita ngupload apa. Berarti dalam satu hari itu mereka ngupload apa, mereka dapat view berapa, kita dapat view berapa. Oh my Itu God. harus dilihat. Jadi yang benar-benar ya itu cuma beberapa channel doang, nggak kayak semuanya kita tonton. Kalau semuanya juga pusing juga sih. Iya ya. Oh my God. Rizky Berarti- terbuka juga ya. Maksudnya lu
lumayan buka-bukaan juga nih. Baru di awal, padahal baru di awal Iya, nih. gue juga agak deg-degan sedikit ya. Kita kan nggak tahu viewernya berapa. Belum tentu Betul. juga mereka Iya, iya. nonton. It's okay. Iya. Berarti emang sekarang kayaknya kelihatannya persaingan di tech industry yang khususnya laptop kita ya, YouTube laptop gitu kan. Content Itu creator content tech creator atau tech gitu ya. tech Makin intens atau justru makin lagi kurang sehat menurut lu? Gimana ya? Kalau misalnya makin sehat sih sebenarnya makin sehat karena kan kita bukan bersaing secara kayak kita ngejelekin Iya, betul. atau gimana atau kita kayak black campaign kan. Enggak. Tapi kalau misalnya banyak yang bilang kan sebenarnya bisnisnya itu sendiri itu kan sebenarnya nggak secara tidak langsung dia berkorelasi dengan bisnis reviewernya juga kan. Iya. Kita di sini kan bisnis kan. Makanya kita jadi profit karena kita ya hidup di sini. Iya, betul. Iya. Kalau sekarang sih gue lihat ya kita masih sehat gitu. Ada beberapa yang mungkin kalau kayak nggak sehatnya itu gue ngeliat ada beberapa brand yang dia itu kayak bersikukuh untuk minta reviewernya itu meminta sebuah review positif. Sih ya paham. Oke, nggak usah disebut gitu ya. Jangan sebutkan dulu ya kak ya. Oh jangan sebut. Oh gitu. Karena kita masih butuh brand ya. Oh masih butuh brand ya. Pakai sehat gitu aja. Oh, Pakai sehat. sehat. Iya, maksudnya ada beberapa dan ada yang beberapa clash juga jadinya. Iya paham. Tech creatornya itu di bagian gadget ada, di bagian komputer ada, cuma nggak terlalu banyak bahkan komputer, laptop surprisingly nggak terlalu banyak dan kalau monitor ada satu. Ya, tahu ya. Ya, mas itu. Ada satu, ya pokoknya untuk di monitor ada satu creator yang gua sebenarnya kagum banget sih dengan dia gimana dia pengen mengedepankan idealisnya gitu loh. Untuk membawa POV user di saat dia tuh sebenarnya hidupnya memang membutuhkan brand juga gitu loh. Gitu. Jadi kalau menurut gua sehat. Kalau misalnya kita persaingannya sehat, terus kita kan kalau misalnya saling ketemu pas launching kan juga saling sehat. Cuman kalau misalnya pas lagi production gitu atau keseharian ya kita pasti mantau lah mereka kayak TV gitu loh. TV kan juga ngeliat kan, oh misalnya kayak Metro TV ngeliatin TV One apa, terus berita satu apa, nah dia harus apa, gimana ratingnya dia gitu kan dibanding sama kompetitornya. Kita juga sama, misalnya kayak gue nggak akan ngeliatin reviewer laptop lain dia ngupload apa di hari ini, dapat views berapa di hari ini, besok dia mau ngupload apa, kemarin dia berapa, dapat views berapa. Iya. Betul. Jadi intinya industrinya masih sehat dan bikin itu juga, dan hal itu juga yang bikin kita juga masih hidup dari sini itu kali ya. Ya secara nggak langsung ya kita kan pasti di sini emang mau mencari untung, mau mencari hidup kan sebenarnya. Ya kita harus seimbangin antara idealis dan juga realistisnya. Aduh. Too much informationnya tuh takut banget sih gue ya. Nggak apa-apa, itu masih aman ya harusnya ya. Ini aman. Iya, tapi ini terlalu terbuka gitu loh kak. Buka-bukaan menurut gue. Kan mau berbeda dari podcast yang lain. Betul. Tapi karena kita masih episode 1 kan gue agak deg-degan ya kak. Ya ini masih ada episode 2 nggak nih? Nanti tahu brand nelfon. Web channel, tolong ya mas ini apa ini? Nggak apa-apa. Sama kreator lain gimana coba? Nggak apa-apa. Ini masih oke. Aman ya harusnya. Oke. Oke, setelah itu kita bahasnya tech trend aja deh, Cil. Ya oke, masuk ke bahasan sini ya. Supaya ada isinya nih gitu loh. Takutnya nanti kita berantem. Iya, ngomong betul. berantem. Nah, ngomongin tadi kan laptop yang apa namanya? Cepet-cepetan gitu ya. Kalau gue denger kan itu salah satu laptop yang lagi hype banget sekarang ya. Iya. Laptop yang pakai ARM di Windows tapi improve-nya jauh dibanding yang kemarin-kemarin kan. Sekarang sebelumnya kan udah ada yang ARM gitu ya. Yang Snapdragon juga gitu kan. Cuma yang sekarang kan Snapdragon X Elite. Nah, dengan masuknya laptop-laptop kayak gitu menurut lo gitu, apakah nanti posisi AMD atau Intel mungkin bisa makin tergoyahkan atau justru sebaliknya nih bikin si AMD sama Intel tuh makin kompetitif buat ngasih inovasi yang beda-beda? Kalau misalnya gua boleh jujur ya. Kalau kita nanyain sama orang Intel sama orang AMD, mereka nggak akan bilang oh nggak apa-apa, nggak takut. Itu malah bagus, menambah kompetisi gitu, menambah adanya kita untuk berkompetisi. Tapi kalau misalnya apakah mereka takut market yang biasanya mereka bilopoli antara kalian kegerus? Pasti ada. Ya namanya ada pemain baru, kita aja ada creator baru kita juga takut kan. Iya sih. Kita akan ngerasa oh nggak apa-apa, bagus dong jadinya ada creator baru. Tapi enggak, nyatanya creator baru itu juga akan pasti mengambil
beberapa watch time dari penonton kita juga gitu loh. Ya orang nonton YouTube berapa lama sih? Dan berapa banyak sih, apalagi yang nonton kita juga yang nonton di daerah teknologi ini juga berapa banyak sih? Ya kalau udah ada dia, berarti kan waktu orang untuk nonton kita itu kan berarti juga keambil juga kan. Ya sama kayak itu. Kayak dia bilang, "Oh iya nggak apa-apa" gitu loh. Maksudnya ada kompetisi, lebih banyak kompetisi ya nggak apa-apa. Cuman apakah nanti dia ada takutnya juga kalau nanti marketnya mereka akan sharing? Pasti. Nah jadi kalau misalnya secara Snapdragon dibilang mengklaim bahwa oh ini barang kita lebih baik gitu daripada yang lain, karena dia sih kemarin memperlihatkannya itu tentang efisiensi ya. Efisiensi pasti sekarang. Dan juga performance saat tidak memakai baterai. Kita lihat sih kalau memang sesuai dengan klaimnya dia itu akan sangat-sangat bagus ya. Apalagi ada beberapa hal yang dia jauh lebih jago. Karena memang dia udah pro di situ daripada AMD dan Intel. Contohnya kayak bukan IPC apa namanya, yang ISP yang untuk image processingnya dia. Intel dan AMD kan nggak ada. Lo naruh 8 megapiksel, 10 megapiksel di dalam webcam laptop, itu kan secara processingnya dia nggak bagus karena dia ketahan di bandwidth USB 2.0-nya kan. Tapi kalau misalnya Snapdragon kan dia udah teknologi udah lama gitu. Langsung ke prosesor gitu. Iya, karena dia udah biasa nge-handle handphone gitu. Nah, itu juga akan jadi pertimbangan orang kalau misalnya orang mau membeli sebuah laptop dong, karena lah ini gila gue kalau konkol bagus banget gambar gue kalau pakai Snapdragon ya pasti bakal jadi faktor orang mau beli juga gitu loh itu. Dan lu bakal consider Snapdragon nggak sebagai next ya, maksudnya buat mikir ke depan itu sebagai daily driver lu atau gimana? Kalau misalnya memang dia itu tahan sampai berjam-jam, terus juga secara native Adobe Premiere Pro itu akan support di dalam Windows ARM, iya mungkin. Lu bakal consider ya? Karena ya kita realistis aja gitu loh. Sekarang kalau gua pakai Intel itu ya dia suka gini loh, misalnya kita pakai laptop itu kan kalau udah kelar kan kita mau kayak MacBook ya, langsung tutup taruh di tas gitu. Jadi nggak perlu pakai shutdown lagi gitu. Kita patungnya pindah kemana gitu kan. Kalau MacBook dia nggak akan mungkin dia muterin fan atau tiba-tiba full load nggak jelas. Windows itu masih suka kayak gitu. Nah sekarang pertanyaannya, apakah laptop Snapdragon juga laptop dengan prosesor Snapdragon akan seperti itu juga? Karena kan sama-sama pakai Windows. Iya betul. Akankah seperti itu juga atau enggak? Lu ingin membuktikan itu juga ya? Iya sebenarnya banyak sih yang penasaran gue di situ, kayak misalnya kayak gue jalanin exe dari sebuah aplikasi biasa tuh gimana kan? Kan aplikasi Windows tuh kan banyak ya, bukan yang di Microsoft Store doang ya, maksudnya yang kita, di luar-luarnya. Iya, yang di luar-luarnya kayak contohnya kita pakai apa sih, Diamond Tools lah, itu banyak loh yang pakai Diamond Tools banyak buat burning atau apa buat gitu. Burning atau misalnya dia bikin image file terus dikasih ke kolega kerjanya yang lain, atau misalnya dia mau bikin apa ya image file untuk ditaruh di dalam, pokoknya di dunia kerja tuh banyak deh. Nah cuman kira-kira itu berjalan dengan baik atau enggak, ada bugnya atau enggak, terus juga YouTube Downloader HD itu misalnya ngebug atau enggak, itu sih yang sebenarnya aplikasi-aplikasi yang ya kayak antivirus kira-kira gimana, kayak Bitdefender, Norton gitu-gitu. Nanti kejadian kayak Kominfo lagi. Nah seperti itu ya, intinya incompatible atau enggaknya kan sebenarnya itu juga diperhitungin. Masalah kompatibilitas penting intinya. Kompatibilitas. Apalagi buat orang-orang yang tiap hari kerjaan di depan laptop kayak kita gitu kan. Iya, dan kan kerjaan juga kalau kita ngomongin kerjaan itu lebih luas lagi. Maksudnya ada beberapa orang yang kerjanya itu pakai aplikasi yang spesifik. Ya itu juga. SAP. Terus yang mungkin dia mungkin diperbankan yang dia mesti butuh connect ke proxy dulu baru bisa connect ke internet server. Who knows? Tergantung jualannya dulu sih, Snapdragon jualannya kemana gitu kan. Iya, kalau dia emang benar-benar ke consumer doang, menurut gua agak sempit sih sebenarnya. Dia harus benar-benar bikin yang compatible banget baru dia akan mendapatkan market yang gede gitu kalau menurut gua. Betul, setuju. Dan kayaknya masih banyak yang akan dipertanyakan ya dari laptop Snapdragon itu sendiri nggak sih Kak? Iya, mulai dari klaim-klaimnya, terus juga beberapa dari apakah dia
running smoothnya itu emang untuk kedepannya juga kira-kira gimana. Terus juga sekarang kan laptop dengan Snapdragon itu kan baru muncul tuh di harga 20-an juta kan. Iya, yang cukup tinggi harganya. Orang yang mau beli laptop di harga segitu kan pengennya laptopnya itu perfect. Pasti nitpicking. Nah, kira-kira apa yang OEM dengan harga segitu tawarkan gitu kalau misalnya dia orang mau spending harga segitu untuk sebuah laptop. Apa yang gue dapat? Yang nggak ada lah pasti orang yang tiba-tiba lah ini gue kacau nih driver apa touchpadnya kacau atau apa. Gue tahu itu yang touchpad yang kacau. Iya. Synaptic drive bukan Synaptic driver lagi ya sekarangnya apa ya? Ya Windows inilah Windows Precision Driver ya. Kalau di touchpad tuh kira-kira kalau di Snapdragon gimana? Itu kan juga harus menyesuaikan kan sebenarnya. Masih banyak nih yang perlu butuh proofnya nih apa-apa gitu ya. Iya, itu dia sebenarnya. Nunggu lu inilah Kak dapat barang reviewnya. Iya. Duluan ya. Iya, itu dia tuh banyak yang request juga di komen. Cuman kita harus nungguin barang reviewannya. Itu kan barang review kan pasti di rolling kan. Betul. Ya kita harus nungguin itu. Kita nggak puter ya. Iya, gitu loh. Kita nggak bisa buka barang toko soalnya kita tidak punya toko. Sayangnya. Padahal kalau punya toko kayaknya pasti lumayan ya. Lumayan ya bisa buka barang gitu. Sayang sekali. Dan kita tahu ya kalau laptop ARM tuh sekarang tuh ini tuh bukan pertama kali sebenarnya. Benar. Di MacBook pernah, bahkan sampai sekarang ya M1, M2, M3 kan, itu kan pakai ARM kan. Itu pakai ARM. Ya karena pakai Apple, dia secara software pun lebih proven gitu kan. Iya, kita nggak bisa nge-compare itu sama Apple sih. Oh iya sih, maksudnya Apple itu dia berjalan kayak kita jalannya di sini, dia udah jalan sendiri aja gitu. Ya makanya dia lebih secara OS dia eksklusif, secara chip juga sekarang mereka udah eksklusif, terus juga softwarenya juga mereka udah beda-beda sendiri kan. Jadi yang bisa kita compare tuh cuma Geekbench-nya doang, tapi kalau misalnya softwarenya gimana itu susah banget sih bandinginnya. Karena mereka itu dari dulu udah bisa tuh yang kayak kita kerja kelar tutup. Ditinggal seminggu aja ntar kita buka masih sama gitu dengan masih secepat itu lagi. Tapi bukan karena hardware-nya aja, bukan karena hardware-nya yang bagus, tapi karena software-nya juga bagus. Windows kenapa susah ya? Karena dia mengkonfigur tidak hanya untuk satu OEM. Dia harus konfigur buat yang Lenovo desktop juga, atau apa gitu. Desktopnya kayak gimana juga konfigurasinya beda-beda. Terus juga dia nanti ke yang bisa touch lah, yang bisa flip lah gitu lah. Iya. Akhirnya penyesuaiannya banyak ya. Iya, jadi PR-nya mereka banyak. Tapi kan mereka klaimnya mau menyandingkan MacBook, maksudnya dengan Apple gitu loh. Berarti kemungkinan besar akan sangat lama, bahkan mungkin hampir mustahil untuk bisa menyamai si Apple itu sendiri ya. Si laptop ARM yang ada di Windows ini gitu. Klaimnya lo Cil, lu lihat nggak PPT-nya itu klaimnya? Iya. Mereka pasti compare-nya tuh sama MacBook. Yang mereka lupa itu, ya bukan mereka lupa, mereka pasti tahu. Tapi betul. Yang kita nggak diberitahu oleh mereka itu adalah bagaimana kompatibilitas software. Iya, itu yang kita dikasih tahu. Ya kan performa itu kan angka, cuy. Maksudnya benchmark itu angka. Iya. Itu semua tuh angka. Maksudnya kayak sekarang gini kayak Crystal Disk Mark deh. Nih bisa 12.000 Mbps gitu. Realitanya kan enggak segitu sebenarnya. PCIe Gen 5. Realitanya lu pas lagi taruhlah SD card dicolok terus mau mau transfer file gitu ke dalam SSD-nya. Bottleneck-nya kan ada di dalam SD card. Itu colokannya USB-nya USB berapa sebelum ke SSD-nya itu banyak variabel ya. Banyak variabel nggak bisa ngomong kayak oh ini kita kenceng nih. Ya secara paper iya gitu loh. Jadi di real world performance, real world use itu masih sangat sulit ya sebenarnya. Itulah butuh tech reviewer nih untuk membuktikan POV yang seperti ini gitu. Itu juga sulit buat buat kita lah ya, buat semuanya karena kan semua orang kan punya penggunaan yang berbeda. Betul. Semua orang punya kegunaan mereka kan pasti menggunakan komputer itu berbeda-beda. Ada yang arsitek, ada yang gamer, ada yang ya? ada yang 3D designer. Apakah kita bisa nge-cover semuanya? Enggak. Gua waktu itu pernah ditanya sama orang, bang,
Gua teknik sipil. Kira-kira yang cocok sama gua laptop apa ya? Budget Yang segini. mana? Betul. Iya, dia bilang budgetnya 20 sampai 25 juta nih dikasih kantor. Kira-kira apa ya? Yang mana gua tahu, gua belum pernah kuliah teknik sipil. Cuman akhirnya waktu itu gua ajak dia diskusi. Maksudnya gua ya cuma DM-an doang sih. Tapi gua tanya, "Emang kuliahnya di emang kalau kuliah pakai software apa?" Gitu. Iya, Ternyata dia ngasih tahu softwarenya ini. Softwarenya ini gua lupa waktu itu namanya. Bukan Lumion tuh arsitek. Dia bilang pakai ini gitu. Gua cek kan emang itu aplikasi apa sih? Ternyata ada loh aplikasi yang dia itu apa ya? Dia tuh bikin struktur bangunan dan itu bener-bener pakai fisika. Kalau misalnya pas di cobain sama dia itu bisa ngeliatin apakah bangunan itu akan rubuh Oh atau enggak. iya. Ya jadi kayak kalau misalnya kita mau building tingginya segini, pondasinya berapa meter itu ada tuh kok secara matematikanya, kalkulasinya by data itu ada. Terus kalau misalnya kita mau, kan sekarang kan lihat nggak sih kayak ini kan beda-beda aneh-aneh kan sekarang gedung kan. Itu kalau kayak gini slope-nya kayak gini berapa derajat tuh kira-kira bertahan apa enggak. Terus dia bisa memvisualisasikan itu ya aplikasinya. ada simulasi gempa, simulasi hujan. Kalau hujan tuh dia gimana, airnya akan kemana, dan itu ternyata makan CPU dan GPU banget. Oh iya. Berat banget CPU GPU-nya. Jadi dia itu tuh baru tahu, oh ternyata ada ya software kayak gitu ya. Oh berarti lo butuhnya laptop gaming gitu lah. Nah cuman kan kalau misalnya kita lagi saat review, kita juga nggak bisa kan kayak nih kalau kalian teknik sipil nih software ini Nggak bisa gitu. digeneralisir lah ya. Dan kebanyakan kayaknya kita semua nge-benchmark itu pakai Adobe Premiere, Pro nggak sih? Iya, betul. Blender, DaVinci, paling Blender ini atau mentok-mentoknya. atau nggak Blender untuk ini 3D design. Dan itu pun juga kayaknya nggak semua 3D design itu juga sama gitu loh. Kadang ya kalau mereka kan ada yang 3D desainnya itu memang misalnya bikin untuk advertising, ada juga yang misalnya bikin sampai satu ruangan persis gitu. Jadi yang kita susah itu adalah bagaimana caranya mengcover ke semua kegunaan orang, tapi juga kalau bisa kita benchmark itu sereal mungkin. Maksudnya apa? Jadi jangan tergantung sama benchmark tool, karena benchmark tool hanya memperlihatkan angka, bukan real world performance. Walaupun angkanya segitu kadang nggak kepake juga di penggunaan kita gitu kan. Iya. Di beberapa orang gitu kan. Balik lagi berarti ke lo pakainya apa gitu kan. Iya. Kesana ke masing-masing konsumennya gitu. Kalau bicara itu kan panjang gitu ya. Ya, Kita panjang lanjut aja sekali. ke tag trend berikutnya. Tech trend. Iya. Kayaknya sekarang kan ada beberapa brand ya yang di Indo market laptop sekarang dihuni brand-brand baru ya. Ada yang tadinya brand HP, ternyata sekarang bikin laptop. Ada yang brand komponen, sekarang bikin laptop. Lu ngelihatnya gimana? Apakah mereka tuh baru sekedar Bentar, brand komponen apa sih? Lupa. colorful? Oh, colorful. Iya. P15, X15 itu kan udah masuk Indo tuh. Iya. Sebenarnya asal mereka bisa ngasih performance per price yang bagus, terus juga bisa ngasih garansi yang berkompetitif dengan brand lain, itu bagus sih. Karena apa ya? Kalau menurut gua yang paling orang itu lupa itu kan sebenarnya ngeliatin garansi ya. Garansi itu sebenarnya penting banget karena ya lu beli laptop apalagi untuk kerjaan itu kan lo beli masa depan kan, lo expect beli laptop tuh pakai berapa lama sih? 3 tahun 5 tahun lah ya. 5 tahun. Nah selama 5 tahun itu kalau misalnya ada problem kira-kira tahu nggak perginya kemana? Betul. Itu penting loh. Nah kalau misalnya dengan adanya laptop baru, kalau misalnya brand lokal kan Advan, Axio ya. Karena mereka udah ada dari dulu, cuman sekarang kayak rebrandnya lebih kenceng lagi. Lebih kenceng lagi. Itu bagus banget sih kalau misalnya bisa membuat adanya chance kalau misalnya orang mau beli laptop, apa ya yang kira-kira lebih worth it? Ya kan orang Indonesia pasti gitu. Dia yang pertama dilihat tuh harganya. Gue punya budget 10, apa nih yang gue bisa beli dengan 10 juta? Dia bukan ngelihat secara kayak oh ini brandnya ini atau misalnya budgetnya segini gitu. Nah itu kira-kira gue mau beli apa, nggak gitu. Kebanyakan orang Indo tuh budgetnya 10, apa yang bisa gue dapat dengan 10 ya gitu. Ya Advan,
Axio itu gue berharap jadinya orang-orang tuh punya banyak opsi pas mereka mau membeli sebuah laptop sih. Kan biasanya ngasihnya yang price to performance paling bagus kan. Apalagi sekarang Advan kalau salah sih ADP ya. Iya. Axio itu ada DP. Itu bagus banget sih, apalagi kan laptop 5 juta mereka juga kan udah ada ADP ya. Iya, sekarang itu kan. juga tuh. Kalau misalnya ADP juga itu bagus banget karena brand-brand tier atas yang kayak HP, Asus, Lenovo itu kayaknya udah ada semua sih. Acer kayaknya nggak semua lini laptop mereka deh. MSI belum ya? MSI belum ya. Tapi atas mereka udah mulai ada loh. Oh, yang versi flagshipnya ya? Iya, yang versi flagship. Tapi kan Axio dia berani nih. Gue nggak tahu sih kalau komputasi mereka tuh gimana penilaiannya ya. Untuk gimana caranya ngedeterminasiin harga itu kan bakal ngaruh ke harga juga. Iya, kan? pasti. Gimana sih maksudnya seberapa ngaruh ke marginnya mereka sebuah ADP itu. Cuman menurut gua harusnya mereka yang tier-tier atas yang emang brandnya dari luar negeri udah mulai masukin ADP sih. Karena kayaknya itu jadi pertimbangan orang juga kan buat beli laptop. Iya, mungkin menurut gue Axio juga ngasih ADP itu biar meyakinkan gitu loh. Iya. Bahwasanya mereka tuh beneran serius gitu loh untuk beneran balik lagi ke market Indo. Iya. Iya sih. Mereka tuh mau ngeliatin bahwa ya semua brand lah pasti maunya memperlihatkan bahwa mereka tuh pro consumer. Betul. Tapi kan kalau brand-brand yang memang udah ada kan sebut aja deh brand laptop apa aja kan kita bisa sebut jari kan. Tapi kalau misalnya kayak orang-orang baru pasti ingin membuktikan lebih gitu loh. Walaupun dia bukan pemain baru gitu kan, tapi ingin balik lagi ngambil hati konsumen ya. Inilah salah satu caranya gitu. Iya. Cukup lah menurut gue. Sama price to performance baik lagi Iya, kan betul. orang Indo emang kebiasaan itu. mendang sih. mending Di banyak sini gitu. Kita semua mendang mending ya. Gue juga nggak bohong, gue kalau mau beli sesuatu juga mendang mending gitu loh. Ya kita pasti pernah beli HP lah, taruhlah bukan laptop ya, Ya, HP. pasti ngeliat lah. Kalau misalnya gue punya budget nih 10 juta, mendingan gue beli Samsung A55 misalnya, atau mendingan gue beli iPhone yang di tahun lalu ya. Pasti pernah yang kayak gitu, apalagi kalau cewek gitu. Dia pasti Kameranya gimana ya? Kameranya gimana ya? Nah itu faktor yang kita sering lupa itu adalah faktor subjektif sebenarnya pas kita ngejelasin sebuah laptop. Karena kan apalagi laptop ultrabook kan sebenarnya orang beli itu bukan buat performa. Iya, betul. Ultrabook tuh bukan buat performa. Terus kenapa lu ngetesnya itu pakai main game? Karena nggak ada lagi measurement untuk mengetes yang lain kan. Kedua, kadang gue berpikir orang-orang kayak juga butuh hiburan sih. Makanya gue kadang ngetes beberapa ultrabook ya. Ya coba 1-2 game walaupun dikit game yang nggak yang kayak game triple A atau gimana. Tapi gitu. lu yakin nggak orang yang beli Spectre itu akan dipakai performanya 100%? Enggak akan sih. Enggak kan? Tapi kita bingung kan, kira-kira kita mau ngetesnya apaannya lagi gitu loh selain kita ngetes performanya secara gaming. Sebenarnya yang paling penting itu efisiensi sebenarnya. Utamanya yang ultrabook itu ya. Iya, utamanya ultrabook. Tapi kita sendiri juga masih bingung apakah kalau kita tes efisiensi itu orang meter juga nggak sih bakal nonton tuh sampai kayak kita ngetes baterai itu kan paling panjang kan. Iya, betul. Karena itu dari Panjang awal sampai banget. mati kan, dari 100 sampai mati kan. Itu kira-kira orang meter nggak sih dia misalnya ini kalau nonton video full itu kita segini jam. Kalau misalnya penggunaan ringan PC Mark 10 ya PC Mark 10 atau PC Mark 8 Mark ya? 10. PC Mark 10 Modern Office itu ya? berapa yang Office itu berapa jam. Kalau misalnya kita coba misalnya dengerin lagu full tapi screen-nya off berapa persen itu bakal lama. Ya, pengujiannya juga nggak mungkin akan susah untuk seminggu beres sih kalau kayak gitu. Iya. Tapi ya itu sebenarnya yang orang juga mau lihat pas dia mau ngebeli sebuah laptop tipis dan enteng. Kemungkinan dia cuma pakai Office doang. Tapi dia yang diameter itu adalah gimana gua kalau kira-kira nyaman nggak pakai keyboardnya, ngeliatin layarnya, baterainya. Ringan nggak, chargerannya segede apa? Kalau gue gitu sih. Chargernya segede apa? Kalau chargernya segede gaban gue nggak mau deh. USB bisa dicas pakai USB-C atau Iya. enggak gitu. Gitu-gitu betul. Panjang ya? Panjang ternyata. Ini baru setengah coy videonya. Baru beberapa pertanyaan. Lanjut. Nah, sebagai orang yang lama nih di industri tech gitu kan, di industri YouTube, tech reviewer gitu kan. Kemarin gue juga sempat lihat kan ada beberapa konten lu yang itu dari tahun 2016 ya postingannya gitu ya. Ada. Laptop gaming Asus ROG yang lama itu kan ada tuh.
Pendapat lu tentang masa depan industri laptop tuh gimana? Apakah Bakal seperti apa? iya bakal seperti apa depannya kali ya? seperti apa? Karena gini, gue lihat di beberapa data yang mungkin nanti editor bisa masukin, ternyata penjualan laptop bahkan di global ya, nggak cuma di Indonesia, itu tuh beberapa brand, hampir semua brand itu tuh lagi turun nih dari Diminish. Iya. Ya. Di 2022 di 2023. 2023 nggak heran sih. Menurut tuh apa faktornya dan gimana proyeksi ke depannya gitu? Apakah Menurut lo. Ya, akan turun seiring fungsi gadget yang makin luas? Sekarang kan handphone nggak cuma buat chatting, SMS, telepon, makin gede gitu kan fungsinya. Apakah makin turun gara-gara itu atau justru ya sebenarnya bisa aja buat bangkit gitu kan? Gimana? Secara laptop itu sendiri, ini kan impact yang paling gedenya itu karena COVID kan. Betul. Kemarin. Kalau misalnya kalian lihat kan di 2020 ada spike penjualan spike yang laptop tinggi itu banget ya. di sekitar bulan Mei ya. Mulai dari bulan April atau Mei gitu, itu mulai ada spike penjualan laptop. Nah kan laptop yang mereka beli di tahun 2020, 2021 itu kan itu sampai langka ya kalau nggak salah waktu itu. Iya, sampai Stok laptop tuh stok sampai laptop langka, chip langka, akhirnya bikin Chip laptop langka. harganya nggak jelas waktu itu. Betul. Itu impactnya adalah kan mereka expect bisa sampai 5 tahun 6 tahun. Nah 5 tahun yang mereka Proyeksiin. proyeksiin itu belum mereka masih punya laptopnya gitu loh di sekarang. Gue ingat banget waktu di saat 2019 itu trennya adalah orang punya laptop itu bisa buat 2 orang. Ya paham. Misalnya kayak adik sama kakak satu laptop. Ya. Iya. Terus kadang-kadang ada satu laptop dia punya, terus dipinjam sama temennya gitu. Lagi, laptop aku lagi ada di temen aku nih gitu, lagi dipakai buat skripsi sama dia gitu. Tapi kalau di saat 2020 itu kan semua satu orang satu laptop. Jadi ada spike penjualan di saat itu, dan sekarang mereka laptopnya masih fine. Jadi mereka nggak perlu ganti di tahun 2023, 2024 ini. Karena di 2020 itu masih baru beli gitu. Jadi kemungkinan karena COVID effect, tapi ada juga kemungkinan karena kan ada resesi juga, terus daya beli Indonesia juga lagi kurang, lagi turun. Rupiah lagi melemah. Rupiah juga lagi melemah. Ya, ditambah lagi ada tapera, tambah lagi ada Udah curhat sudah. Banyak kayaknya. Tapi ya daya beli di Indo juga sebenarnya lagi menurun karena ya itu tadi, maksudnya dolarnya lagi naik, komponen naik, ya jadi kan harganya juga naik kan mereka kan. Jadi secara daya beli pun lagi nggak terlalu bagus juga gitu. Tapi kalau misalnya apakah bakal return, itu akan tergantung sama sekarang gini. Kalau misalnya yang gue harap adalah kalau misalnya Indonesia ini kan nggak semua orang butuh laptop itu karena pekerjaan mereka kan berbeda-beda. Jadi banyak yang kerjanya tergantung sama kantor. Kantor kan biasanya ngasih laptop gitu kan, laptop kantor kan. Iya. Dan juga kan belum terlalu global sampai ke pelosok-pelosok juga kan. Gue kemarin pas Starlink itu muncul, kan internet di mana-mana ya jadinya ya. Terus gue cuma berharap gini sih, orang-orang yang ada di pelosok-pelosok mulai mendapatkan akses internet lebih gampang, mereka jadi lebih produktif. Nah jadinya yang tadinya Gen Z yang mungkin belum butuh laptop saat mereka untuk bekerja, jadi butuh gitu. Jadinya bisa return di situ. Atau industrinya itu bahkan bakal tergeser sama tablet yang mulai menggantikan laptop. Gadget ya. Kenapa bisa tablet menggantikan laptop? Karena yang pertama lebih ringan, yang kedua mereka juga sekarang makin powerful, apalagi iPad ya, kita ngomongin iPad bahkan udah dapat M4 ya. Ini iPad. Iya, udah dapat M4, terus juga banyak tablet-tablet yang harganya murah juga, dan keyboard yang untuk tablet itu juga sekarang harganya makin murah, dan banyak third party yang makin banyak bikin keyboard yang bagus gitu. Mana apa yang ngeliat ya? Yang di GTI ini apa tuh? Yang cewek itu Gojodok. Gojodok ada. Gojodok gitu kan. Ada ya, maksudnya bahkan kemarin gue ngeliat Jokowi aja lagi ngomong gitu ya di acara internasional itu, dia ngeliatin naskahnya dia itu di iPad pakai keyboard gitu. Iya.
bukan laptop ya. ringkas banget dan itu kan gampang app based gitu kan. Iya. Itu bener-bener kayak set itu enak banget gitu loh navigasiinnya daripada kita pakai Windows. Jadinya Windows ini jadi kayak lebih ke professional usage daripada ke consumer gitu. Lebih berarti ke depan bisa jadi market si laptop Windows ini apalagi gaming ya ini makin sempit lagi ya berarti ya. iPad juga bisa dipakai gaming Ya. soalnya. Iya, Tergantung kalau misal. Nah, tapi balik lagi kan gaming itu kan kalau kita ngelihat gaming industri itu kan banyak banget ya. Maksudnya gaming-gaming yang di iPad oke lah banyak. Tapi kan ada juga gaming yang di PC. Iya, PC. Ya Steam kan masih gede gitu loh. Itu kan gaming PC ya. Gaming PC itu kan gede kan. Ya kalau misalnya emang mereka itu ternyata masih gede ya masih ada harapan juga untuk Windows nggak akan mungkin lah kegeser gitu sama industri tablet. Dan juga kan kayak Asus, HP, Dell, MSI terus juga Acer itu kan company yang gede banget ya. Betul. Nggak mungkin lah mereka tinggal diem dengan adanya tren-tren teknologi yang baru yang Betul. mereka tahu mungkin bisa berpotensi untuk menggeser mereka. Iya. Karena kan kita POV-nya kan orang Indo ya. Jadi kan Iya, kita kita lihatnya orang beberapa orang sekitar kita juga. Kamu kan Iya. pasti juga lihatnya yang deket-deket kan. Benar sih. Kalau misalnya kita lihat di luar kan kita nggak tahu. Kalau misalnya gamers kan masih banyak juga. Toh buktinya kan kalau misalnya aplikasi-aplikasi games aja makin banyak kok yang download gitu-gitu kan. Iya, makin Walaupun di banyak. laptop, handphone segala macem. Betul. Handphone juga kalau misalnya kayak fitur kayak Samsung Dex itu udah Ya, bisa betul. diadaptasi oleh beberapa brand China terutama sama BBK Group ya. Vivo, Oppo, Realme itu. Kalau mereka bisa bikin kayak gitu, wah mungkin orang tinggal nyolok ke monitor gitu udah jadi Laptop, komputer, udah jadi komputer. Iya. laptop dia. Betul. Tapi itu menarik sih, maksudnya Apa? pasti bicara market share misalnya laptop gitu pasti bakal banyak kan saingannya. Tapi Iya. menurut gue yang paling keren market share-nya itu smartphone sih. Oh, iya. Satu orang tuh pasti punya Dua smartphone. Enggak. Maksudnya satu orang pasti punya satu, Iya. tapi bisa aja satu orang punya punya dua. punya tiga, Punya tiga. kerja buat cewek lu yang satu lagi, gitu Iya. nggak sih? Makanya dia tuh paling gede gitu loh. Nah, bicarain smartphone kan lagi kenceng banget yang tadi dibilang ya. Gue lihat lu juga lagi beberapa kemarin sempat naikin handphone ya. Gua Ya, Infinix kalau nggak salah kan pernah naikin kan? Iya, kita di smartphone itu sebenarnya pengen banget sih bersaing karena selain dari ya kita nggak usah bohong lah, dia tuh industri yang rame gitu loh Iya. penontonnya. Betul. Penontonnya Gua juga mau tanya rame. pendapatnya soal ini nih. Terus juga secara brand duitnya juga ada. Wah, di iya. sono. Ya benar. Jujur-jujuran sekali ya. Ya benar dong. Benar. Kalau dibanding kita komponen itu Lagi kecil jauh. banget ya. Lu bilang tadi penjualan laptop aja menurun kan? Gimana komponen? Komponen PC gitu loh. PC itu jarang udah menurun sekali gitu. Nah, cuman kalau dari gue lihat reviewer handphone itu sendiri udah cukup banyak ya. Iya, Dan dia banyak tuh banget sih itu. dan ternyata gini loh, review tech creator handphone itu bukan kayak kalau misalnya ada satu rame, wah semuanya juga rame gitu. Enggak yang kayak gitu, tapi lebih kayak yang rame banget, yang Iya, sepi banget. Maksudnya yang kontennya gue tahu dia ada channel yang konsisten kok sebenarnya uploadnya dari dulu gitu. Tapi sekarang dia kayak cuman ratusan doang viewersnya ada juga gitu. Maksudnya Ratusan perak gitu. perak ratusan gitu ya. Itu yang gue juga lagi mikir 2 kali gitu untuk terjun ke sana karena kayaknya persaingan cukup ketat dan beberapa kali kita keluarin handphone nggak rame-rame banget gitu loh. Jadi ya kita harus mikir lagi nih pas nggak ya sama audiens kita. Iya. Betul. Di YouTube kita juga gitu kan Cil ya. Iya. Pem Channel tuh juga beberapa kali mencoba untuk Kayak menerjang handphone. itu ya, tapi emang audiens kita tuh emang laptop parah sih, laptop abis gitu loh. Jadi Iya. Kalau dulu YouTube kan sekarang berubah-berubah ya Iya, algoritmanya ya. algoritmanya cepat banget berubah dia tuh. Dan kita kan sekarang juga nggak cuman YouTube doang. Ada Instagram, ada Reels ya, TikTok. sekarang ada TikTok juga dan mereka punya algoritma yang berbeda-beda. Jadi kalau misalnya kayak kalau kita mau sebuah channel yang dulunya bisa ngebahas handphone juga, ngebahas laptop juga, ngebahas peripheral juga, ngebahas komputer semua dibahas juga. gitu ya. Ternyata itu tidak works. Ternyata kalau misalnya kita ngebahas satu
hal terus kita dedikasiin ke situ aja, itu ternyata algoritmanya lebih sehat daripada yang ngebahas semua. Betul. Problemnya adalah gua udah keburu bikin ya sebuah channel yang ngebahas semuanya dari dulu. Gitu. Jadi kalau misalnya untuk algoritma YouTube yang sekarang kita mau terjun ke HP lagi, ya lihat-lihat dulu lah gitu. Apalagi HP kan sebenarnya nggak cuman performa doang. Iya. Tiap orang juga beda-beda. Betul. Kadang subjektivitas lebih luas dibanding laptop ya soal sisi subjektivitas. Selfie-nya gimana? Betul. Baterainya berapa? Bisa tahan berapa lama? UI-nya seperti apa? Yang berarti kita belajar lagi. Iya. Ya Benar. nggak cuman dari gua doang. Walaupun gua akuin mungkin kayak bisa 60% kali ya hidup gua habisin di depan HP daripada di depan laptop atau komputer gitu. Karena ada apa yang baru gua ngeliatnya HP. Terus konten juga swipe Ya, itu kan enaknya lebih di HP. HP lebih enak, lebih Nah, gampang. ya pasti HP lah. Itu kan juga konten video vertikal itu kan dibuat karena adanya Handphone juga. kan. Smartphone is the most advanced human build the most advanced technology that human built kalau kata gue, karena semuanya ada di situ. It's not a phone, it's a computer on your pocket. Iya. Dia punya apa aja yang ada dalam handphone sekarang. Kamera Semua ada. Radio ada tapi streaming sekarang ya. Nonton TV juga bisa. Nonton TV juga bisa. bisa streaming. Itu buka internet bisa. Gyroscope ada. Betul. Bluetooth ada, WiFi ada, Mau gaming ada. GPS ada. Yes. Mau main game di situ. Speaker. Ya udah all fingerprint itu kayak all in di dalam sebuah batu Dompet bata. gue di sini. Iya, Semua dompet di juga sini. sini. Jadi Dompet digital kan. iya, sebenarnya tuh kalau misalnya ditanya yang paling menggambarkan bukan abad apa sih, yang paling teknologi yang paling menggambarkan dekade ini tuh apa sih? Mungkin smartphone. Iya sih. Tapi kalau menurut gue smartphone is the most distraction gitu loh. Iya, itu distraction Iya, paling distraction parah juga. sebenarnya. Gue paling nggak bisa sih. Kalau udah megang handphone udah 3 Iya. jam gue nggak tahu loh. Udah Iya, nge-scroll itu gitu, scroll. loh. Nggak bakal kerasa betul. Betul. Itu tech trend yang sangat bagus tapi mengganggu juga. Iya. Iya Plus sebenarnya. minus lah ya. Iya, plus minus. Tadi soal smartphone, tadi soal laptop, sekarang kita ke yang lain. Apa? AI. Makin banyak, nggak cuma laptop, HP, komponen, bahkan fan, bahkan memori. Power supply. Sekarang power supply, pakai AI. Menurut lo gimana? Apakah AI itu gimmick atau justru sebaliknya? Gue Pandangan lo gimana? Pandang lu hari ini ya. Hari ini. Besok boleh berubah Boleh gitu. berubah. Iya kan? Kemarin gue sempat nanyain hal ini juga. Gue sempat mengira bahwa AI ini adalah sebuah gimmick dari beberapa produsen laptop atau ya teknologi gitu ya, untuk menciptakan sebuah tren teknologi agar kita sebagai konsumen merasa bahwa produk baru itu lebih canggih daripada produk yang sebelumnya. Karena mungkin mereka udah mentok gitu loh. Nggak tahu caranya gimana jualan Nggak tahu lagi gimana, gitu. nggak tahu gimana caranya mereka jualan lagi. Akhirnya mereka membuat gimmick AI ini untuk menciptakan adanya ini berbeda loh dari yang sebelumnya. Kayak kita nggak usah jauh-jauh. Kemarin kan baru habis launching kan Galaxy Fold and Flip. Iya, betul. Apa sih bedanya Fold yang 6 ini sama yang sebelumnya? Ada yang tahu? Gue nggak tahu. Nggak ada gimmick kan? Maksudnya kan dulu ada gimmicknya yang sampai-sampai kita tuh tahu gitu. Kayak Dynamic Island lah waktu pas Apple pertama muncul. Kan kita nggak nonton aja, kita tahu gitu dengar ada Dynamic Island Ada sekarang. yang di highlight gitu kan ya. Sekarang apa yang berbeda? Katanya 23 AI apa gitu-gitu deh gua baca. AI, jualannya Iya. AI. Sini ada 23 fitur AI. Gua nggak tahu deh. Nanti gua screenshot nih. Emang Galaxy Fold 5 itu nggak bisa? Kan ada juga AI-nya berarti. Ada kan sebenarnya. Kan prosesornya kan itu juga. SoC. Iya, maksudnya kalau secara software update kan sebenarnya bisa-bisa juga gitu. Ya kalau misalnya mereka tidak membuat adanya gimmick yang seperti itu, gue pikir tadinya itu tidak akan itu mereka tuh tidak bisa menjual lagi gitu loh. Itu adalah sebuah branding lah ya dari teknologi. Tapi gue pernah nanya ini sama Alfa Jonathan. Iya. Bang, sebenarnya
AI itu gimmicks nggak sih? Dia yang sekarang lagi kuliah di bidang AI mungkin merasa bahwa kuliahnya itu jadi kayak iya. Bentar. Kuliahan gue gitu. Iya. Gimana? Lu nanya gimana? Gue udah bayar kuliah nih. AI itu gimmick gak sih? Dia dari makan sampai melamar. nggak jadi gitu karena dia lu kira gue kuliah ngapain anjir. Ya akhirnya dia bilang kalau sebenarnya AI ini tidak gimmick. AI ini adalah sebuah sebenarnya nggak teknologi yang tidak terlalu baru ya, tapi AI ini adalah sebuah teknologi yang dimana dia itu benar-benar mempermudah kita banget, dan sekarang bisa kenapa baru heboh sekarang karena utilisasinya itu makin mudah. Dan kebetulan ada juga Chat GPT dan lain-lain, dan sekarang itu mulai masuk ke banyak ranah gitu loh. Makanya sekarang tuh udah mulai terkenal gitu. Nah, itu tidak gimmick. Jadi AI-nya sendiri tuh secara luas dia tidak gimmick karena kan banyak ya kegunaannya AI. Tapi banyak brand-brand yang menggunakan istilah AI itu sebagai gimmicknya mereka ya. Balik lagi ke tadi, RAM AI itu apa? Emang RAM-nya bisa ngalokasiin dirinya sendiri gitu? Apa kayak buswidth-nya berapa gitu kan? Enggak juga. Atau apa kemarin thermal paste AI? Ada chip AI gitu di dalam thermal paste-nya kan enggak? Semua jadi marketingnya AI. Iya, AI. Jadinya mereka tuh menggunakan istilah tersebut sebagai gimmicknya mereka gitu. Memperlihatkan bahwa kita tuh sama loh dengan yang lain, ada AI-nya juga. Padahal handphone yang paling bagus AI-nya dari yang bahkan ada dari sebelum sebutan-sebutan AI ini, yang pertama itu Apple. Iya, Apple. Dia Siri. Iya, bukan malah. Lo tau gak? Apa? Yang dia tuh pertama kali yang bisa bikin nggak tahu ya, dia pertama kali apa Samsung ya pertama kali. Dia itu yang salah satu yang pertama bisa bikin kita nge-hold muka kita di dalam foto dan dia akan nge-crop badan kita secara rapih. Itu neural processing engine sebenarnya. Dia punya sebuah neural processing engine yang bener-bener bagus. Dia pertama kali ngutilisasiin, terus juga dia itu nggak ngomong itu sebagai AI gitu. Dia ngomong itu ya sebagai NPU. Ini kita bisa. Dia bukan software doang gitu. Dia cuma bilang kalau ini kita bisa begini gitu. Ini kita bisa gitu. Dia tanpa ada ngomong-ngomong neural, tanpa ngomong AI gitu. Dan pernah juga di wawancara waktu itu gue ngeliat si siapa namanya lupa, si Tim Cook-nya sama MKBHD, kenapa lo menghindari banget kata-kata AI gitu. Dia bilang dia tidak ingin merepotkan yang namanya orang akan term AI itu seperti apa, karena orang akan bingung gitu loh. Bertanya lagi ya orang. Iya, ini orang apa akan maksudnya? Ini gitu, apa? Ada ya Apple Intelligence itu juga ada sebenarnya, tapi dia ingin berfokus tuh bagaimana dia mempermudah gitu ya. Dia ingin berfokus, Apple tuh ingin berfokus bagaimana consumer itu bisa terbantu sama sebuah AI tanpa harus bilang kalau ini AI ya. Tanpa harus menjelaskan bahwa ini AI gitu. Dia bahasanya bahasa konsumen banget ya. Inginnya orang tuh ya taunya produk Apple bagus. Iya, produknya ya seperti ini gunanya. Bukan karena AI tapi karena Apple-nya berarti ya. Tanpa harus nyebut-nyebutin sebagai AI. Dan itu yang gue tuh suka banget. Betul. Kita berfokus pada apa kegunaannya daripada sebutannya gitu loh. Approaching-nya harus lebih ke konsumennya nih, lo butuh apa ya. Ya emang itu kan bikinnya seawam mungkin gitu. Marketingnya Apple kan dari dulu kan emang kayak gitu kan. Kalau bikin apapun tuh nggak ada yang label nama-nama apa gitu loh. Dia cuma bilang ini 70% lebih cepat untuk ini. Dia kan jelas-jelas benar-benar gitu loh. Iya. Dia ingin menghindari hal-hal teknis terutama saat presentasi. Betul. Biar orang juga nggak membosankan. Itu dari 2007 kayak gitu. Berarti fenomena-fenomena AI di brand yang bisa dibilang membawa gimmick AI itu sebenarnya sekarang tuh kayak tren 2017-2016 kali ya. Dimana brand-brand tuh dimana brand-brand saat itu bawa embel-embel gaming ke semua produknya, ya nggak sih? Mirip-mirip ya? Iya, mirip. Di tahun-tahun itu gitu kan? Iya, jadi mirip. Dari mulai kursi, terus memori, ya walaupun sampai sekarang gitu ya. Memori SSD-nya dinamain brand gaming gitu ya? Iya sebenarnya. Wah, gue
suka banget tau kalau ada company yang dia itu tanpa harus ada embel-embel gaming atau apa ya, itu dia bisa memberikan performa yang memang bagus atau memang kenyamanan yang bagus. Contohnya kayak apa yang tanpa embel-embel ya? NZXT sih biasanya sih. NZXT. Di komponen tuh ada gitu loh. NZXT itu dia tanpa ada embel-embel, dia cuma ngasih gitu. Nah, emang kita tahu kalau ini bagus gitu. Terus kalau ada juga di komponen tuh ada fractal design. Itu nggak pernah dia ngomongin soal per gamingan AI-an. Dia benar-benar cukup nunjukin kualitasnya aja berarti. Iya, tapi pas dipegang emang kualitasnya top. Oke banget. Top banget sih. Kalau itu sih gue nggak paham ya. Kalau di laptop apa ya? Ada nggak ya tanpa AI gitu? Tapi kan beneran AI yang dijual laptop. Iya. Nah, laptop itu sekarang di ini nama Windows juga sih sebenarnya. Didukung sih. Yang Copilot itu. Iya, Copilot. Berarti sebenarnya balik lagi yang tadi, AI itu sebenarnya bukan gimmick ya sebenarnya ya. Tapi ada beberapa brand yang bikin AI itu jadi gimmick. Berarti gitu ya singkatnya berarti. Iya. Dan ternyata AI itu kan luas banget ya sebenarnya. Luas banget bener. Cuman ternyata ada beberapa orang yang menganggap yang interesting AI itu buat mereka itu ternyata beda-beda. Alpha itu kemarin beda sama yang menurut gue paling interesting. Gue lupa dia apa gitu. Tapi kalau gue malah lebih interesting itu AI itu untuk ini. Tahu gak sih di China ya? Kalau di China apa di mana gitu? CCTV itu bisa ngedeterminasiin ini orang nongkrong di sini udah berapa jam. Di Cina itu di Cina. Di Cina ya. Di Cina. Itu si ini udah berapa jam, yang ini udah berapa jam, yang ini udah berapa jam. Dia itu bisa kalkulasi kayak gitu. Itu kayaknya nggak mungkin deh kalau nggak pakai GPU secara AI gitu ya. Karena kayaknya dia apa sih? Image processing kan. Image processing iya. Kayaknya sih harusnya pakai GPU ya. Harusnya. Mungkin kalau misalnya dia tanpa GPU kayaknya bukan AI remeh-temeh sih gitu. Dan hal itu tuh mungkin dipandang orang sebelah mata ya, tapi buat kayak semacam industri itu tuh penting banget. Kayak misal ya. Lu punya data itu secara nggak langsung kan lu bisa tahu orang-orang yang ada di situ tuh per jam berapa orang. Kalau orang yang punya duit kan mungkin bisa aja buka kafe di sekitar situ kan. Ataupun dia jualan apa di situ gitu kan. Dan itu buat bisnis juga ujung-ujungnya gitu kan. Iya, jadi ya sebenarnya kegunaannya cukup banyak. Yang paling ya karena gue masih mungkin adalah generasi yang cukup tua ya. Jadi gue sendiri nggak biasa menggunakan ChatGPT. Tapi orang yang di bawah gue banyak juga kok dia pakai ChatGPT gitu ya untuk kerjaannya mereka, untuk pas mereka lagi ngeriset bikin skripsinya mereka pakai ChatGPT. Ya mungkin kalau misalnya kayak Gen Z gitu ya, mungkin nanti trennya lebih ke ChatGPT kali daripada ke googling gitu nanti jadinya. Kemungkinan sih kayak gitu. Gue sih pakai ya. Oh pakai ya? Iya, gue beneran. Itu lebih praktis ya? Lebih memudahkan gue untuk tidak membuka website-website yang di Google gitu loh, jadi nggak banyak gitu loh kak. Iya. Gue cuman nggak mau, gue nih kayak maunya gue dapat berkomunikasi sama orang aja, ya. gitu Chatnya bener-bener chat gitu. Di Copilot atau di ChatGPT? Di ChatGPT. Kalau di Copilot masih loadingnya masih lama gitu loh. Karena kan gue belum Copilot plus PC kan, atau gue kan masih yang free trial gitu-gitu loh Copilot biasa. Jadi masih loadingnya lebih lama dibandingkan ChatGPT. Karena dia cloud based juga kan kalau dia Copilot biasa. Iya, nah itu yang gue juga harus nanya-nanya sama beberapa Gen Z sih. Kayak gimana sih sekarang kalian kerja gitu kan? Kayak pas lagi ngeriset sesuatu, apakah lebih yakin pas nanya sama ChatGPT atau pas nyari di Google gitu? Kadang kalau butuh data baru gue ke Google gitu loh. Tapi sebenarnya ChatGPT itu kan cloud base-nya ada per terakhir kalau nggak salah tuh 2023. Jadi dia tuh kasih tahu kalau 2024. Oh ya dia nggak terlalu update ya soalnya. Gue belum punya, dia bilang kayak gitu. Oh ya udah gue berarti ke Google atau ke TikTok kayak gitu. Jadi emang sebenarnya sangat membantu yang kayak gitu. Apalagi daripada gue harus ke Google, gue harus buka beberapa tab, harus baca banyak gitu kan. Iya itu time consuming juga ya sebenarnya. Iya karena kan kita maunya yang sesingkat-singkat mungkin lah. Sesingkat mungkin dan berarti ya AI itu sangat membantu sih bagi gue juga. Menarik loh. Masa lu belum pakai sih, parah banget. Kalian tahu gak sih sebenarnya AI itu sebenarnya udah ada dari dulu. Iya. Yang dinamakin tuh nggak pakai AI-an tapi Google Maps itu sendiri kan sebenarnya Google Maps kan? AI, ya, betul. Google Maps itu bisa mengetahui
satu orang itu kemana aja, behaviornya dia daily itu kan dia bisa tahu ya. Dia bisa mendeterminasi. Misalnya nih, kalau kita di Google Maps waktu itu ada di podcast siapa gitu, gue ngeliat ada orang dia pakai Google Maps yang di desktop, web based, tapi dia bisa gini, gue mau dari sini mau ke Tangerang itu di hari Sabtu berapa lama. Yes. Jadi dia bilang gini, dia mau kemana? Dia dari sini mau ke Tangerang, bisa hari ini gitu ya. Kalau hari ini situasinya begini gitu kan. Yeah. Dia coba di hari Sabtu di jam segini kira-kira berapa lama. Yeah. Pas dia coba ternyata berbeda dong. Ternyata rutenya beda. Yang tadinya suruh rute jalan-jalan tikus gitu, jadi jalan utama. Dan yang tadinya merah itu jadi biru. Iya. Karena dia nyobain di Sabtu jam 9 pagi. Kenapa itu bisa berbeda? Ternyata Google Maps itu dia memperhitungkan behavior orang di Sabtu pagi setiap Sabtunya itu seperti apa kondisi trafiknya, dan dia forecasting kira-kira Sabtu pagi besok akan seperti apa. Berarti datanya udah banyak banget. Dan itu diproses di sana dengan cepet banget pakai GPU-nya mereka. Kita tinggal dapat infonya doang. Iya, paham. Iya sih. Jadi tapi gue pengguna Google Maps yang kayak gitu loh, yang kayak besok jam berapa, gue kayak gitu deh kayak, kan? Oh jangan lewat sini ya gitu. Makanya gue mempercayai Google Maps banget gitu loh. Iya. Dan gue nggak tahu kalau itu hitungannya AI atau gimana. Menurut gue itu data. Itu adalah sebenarnya AI. Tapi dia nggak ngeklaim itu sebagai AI tadinya. Iya. Ya mungkin kalau sekarang dia nggak akan ngeklaim seperti itu kali. Dia akan label AI. Label AI mungkin sekarang, tapi enggak, dia nggak nge-labelin itu sebagai AI. Tapi itu AI yang kerja GPU-nya mereka. Betul. Dan kita dapatnya informasi itu secara langsung. Betul. Cepat dia itu mah. Itu yang menurut gue menarik gitu loh. AI yang hidden in plain sight. Hidden betul. Menarik. Ya hal sekecil YouTube aja kan sebenarnya dari dulu juga udah ada AI. Algoritmanya trending. Itu kan kalau nggak AI kan apa? Tokopedia? Iya, Tokopedia, Shopee dan lain-lain. Itu udah ada sebenarnya AI itu dari dulu gitu. Iya, dia cuma emang ya marketing hype-nya. Iya, marketing hype-nya sekarang. Ya itulah. Berarti kan AI itu kumpulan data-data gitu kan ya? Iya, dia akan iya machine learning itu machine learning. Kecerdasan buatan kan namanya juga. Dia berdasarkan data yang sebelumnya dia akan iniin lagi. Ya kan nggak mungkin ada orang yang gara-gara si ini dia sukanya ini nih, oke kasih home-nya ini. Ya nggak mungkin ada orang kayak gitu. Pasti itu sistem algoritma ujung-ujungnya. Gitu. Betul. Mantap sih kalau bahas tech AI. Apalagi sama lu ya kak. Panjang ini mah gak ada habis-habisnya. Kalau sama Alpha Jonathan mungkin bisa lebih panjang. Bisa 3 jam. Kita kayaknya bisa break dulu. Ini aja kita break, angkat telepon dulu gitu kan. Iya. Jadi ya mungkin kita habiskan dulu di segmen ini, kita pindah ke segmen berikutnya. Namanya segmennya adalah POV milenial versus Gen Z. Waduh, itu gimana tuh? Jadi itu sebenarnya gua udah meriset tipis-tipis gitu ya soal DM orang sama orang-orang sekitar kita. Jadi gue ada beberapa case lah. Nanti gue kasih case-nya ke lu, terus lu tinggal nebak aja dia tuh mengambil keputusan kayak gimana, dan menurut lu dia itu Gen Z atau milenial atau apa? Oh, nebak? Iya, nebak kayak gitu lah. Terus lu kasih pendapat lu gitu. Lu juga boleh ya Cil ya nanti. Gue bacain dulu ya. Jadi karena ini masih episode 1 ya, gue masih tipis-tipis banget nih ya. Nanti kalau misalnya ada itu silakan di komen aja. Kalau misalnya kalian mau nanya, posisinya ini, gue bacain dulu yang pertama. Posisinya ini, dia tuh udah punya MacBook. Orang ini udah punya MacBook, dan dia punya budget untuk beli laptop ataupun beli iPad. Menurut lo, dia bakal lebih milih beli laptop baru untuk main game atau beli iPad? Dan kenapa menurut lo? Maksudnya gue kalau Gen Z beli iPad, kalau milenial beli laptop gitu maksudnya. Iya, tapi orang ini menurut lu dia bakal beli apa, dan nanti lu tebak ini Gen Z atau milenial gitu. Dia beli apa? Gua nanti gua kasih tahu jawabannya. Enggak, berarti dia belum beli nih. Dia udah beli. Dia belinya apa? Dia lebih memilih beli iPad ketimbang laptop baru. Gen Z. Menurut lu dia Gen Z ya? Menurut lu dia apa?
yang banyak pertimbangan. Tapi iya banyak pertimbangannya sih. Tapi soalnya yang lebih menurut gue ya kayaknya lebih kita stereotyping kayaknya Gen Z sih. Yang lebih banyak AIOY-nya tuh menurut gue kayak Gen Z deh. Iya. Karena kalau milenial tuh biasanya dia tuh Beli sesuai kebutuhan gitu. Beli sesuai gimana ya? Beli sesuai kebutuhan dan enggak juga sih maksud gue. Menurut lu Gen Z nggak beli sesuai kebutuhan? Enggak, karena banyak maunya itu jadi dia sesuai kebutuhan. Nah, kalau misalnya milenial itu selama duitnya cukup, karena kan orang-orang milenial sekarang harusnya ya di umur-umur mungkin 30-an kali ya. Itu Iya, tuh 30-an. harusnya kalau misalkan dia ada di istilahnya taruh di industri ini gitu ya. Harusnya udah ada di angka yang mapan nggak sih gitu ya? Iya ada yang Biasanya- mapan, ada yang ya intinya sesuai dengan budgetnya dia. Tapi kalau dia mau membeli sesuatu kan, Gen Z itu kan cenderung ingin sesuatu yang serba instan, serba instan dan kalau bisa dia beli sesuatu satu yang bisa emang melakukan semuanya. Betul. Dan yang nggak bohong sih, maksudnya kalau memang iPad itu memang bisa cocok dengan kebutuhannya dia gitu. Kecuali kalau misalnya memang dia itu kerjanya di sebuah industri yang mengharuskan pakai Windows atau disuruh pakai software yang memang khusus ada di situ gitu. Kalau misalnya dia cuma ngetik-ngetik doang, dia pasti mikir mendingan gue iPad sama keyboard. Betul. Dia udah punya MacBook ya. Dia udah punya MacBook. Apalagi dia udah punya MacBook. Apalagi udah punya Mac. Ya pasti saya milihnya yang satu ekosistem kan. Iya. Apalagi kalau Gen Z gitu kan, Gen Z gitu kan. Kalau milenial kan kadang dia ya gue maunya ini dan ada duitnya gitu kan. Ya udah gitu kan. Kadang-kadang gitu. Jadi gue punya tablet punya laptop Windows punya gitu kan. Iya. Fungsinya beda-beda karena duit gue juga udah cukup. Kalau gue sebagai Gen Z kayaknya gue karena FOMO aja sih. Gue juga pengen Iya, iPad. ada juga yang karena FOMO sih. Ada Orang juga juga. ada membeli itu karena FOMO gitu Iya, loh. kayak Tapi itu juga harus dipertimbangkan karena pasarnya gede juga di situ. betul pasar-pasar orang FOMO. Iya. Gen Z semuanya. Enggak gitu lah. Kita kan pasti bijak juga kalau belanja. Terus lanjut ke case yang kedua. Jadi dia itu pekerja yang masih pakai HP Android harga 2 juta. Oke. Dia ini seorang graphic design. Posisinya selama kerja dia pakai laptop kantor. Dan saat ini dia punya duit untuk upgrade iPhone terbaru atau upgrade beli iPad atau upgrade beli laptop baru. Menurut lu dia beli apa? Graphic design. Yes, graphic design. Ini akan bergantung sama software yang dia pakai, tapi kalau gua jadi dia dan software yang gua pakai itu depends sama sesuatu yang pakai pen, gue mendingan beli iPad. Kalau lu mendingan beli iPad ya? Kalau lu sih Kalau gue ya. Iya ya Sebagai dia. bergantung sih ya, akan tergantung kalau misalnya grafik desainnya di Photoshop, gue mungkin laptop ya. Jadi itu bergantung sama software. Tapi kalau misalnya iPad itu kan enak gitu loh, bener-bener enak banget dan dia bisa di touch-nya itu loh. Iya, Maksudnya touch-nya itu udah Real-time gitu refine, refine banget daripada touch yang pas kalau kita pakai kan MacBook nggak ada yang bisa touch kan? Ya kan ya? nggak ada Kan? Kalau misalnya Windows itu kan nggak terlalu refine banget kan Iya. touch-nya kan. Tapi kalau misalnya iPad itu kan Beda ya. feel-nya beda. emang udah menggambar. Ya bukan iPad doang sebenarnya, Galaxy Tab juga. Touch-nya itu touch yang Iya. itu loh, yang emang untuk graphic design. Tapi kalau misalnya gua emang ternyata memakai software yang khusus ada di laptop, nah itu bisa beda lagi gitu loh. Jadi ujung-ujungnya spesifik use. Betul. Kalau lo? Dia Gen Z atau apa? Nggak boleh. Gue nggak kasih tahu jawabannya. Ya, Kalau- Gen Z ya kayaknya ya, iPad ya. Kalau dia Gen Z ya, menurut gua kadang Gen Z tuh butuh sesuatu yang bisa dipamerin. Jadi dia bakal Karena HP. dari sisi kerjaan ya, karena dari sisi kerjaan dia udah beres nih, ada Oh laptop iya kantor iya gitu iya, kan. laptop kantor ya. Jadi dia butuh sesuatu yang bisa di show off, mungkin beli HP gitu kan. Nah kalau misalnya dia adalah orang yang mungkin milenial gitu ya, dia akan beli sesuatu yang beda ya, tadi iPad gitu. Tapi dia akan beli sesuatu yang beda tapi sesuai kebutuhan dia gitu. Iya. Makanya dia akan beli iPad Iya, mungkin dengan juga opsi lain gitu. Kayak gitu. Maksudnya dia kalau misalnya emang pengen banget gaya, dia mendingan beli HP gitu loh. Bisa gaya. Dan selain gaya bisa buat yang lain-lain juga sih, maksudnya Insta story-nya juga Iya. jadi lebih estetik gitu loh. Instastory ya. Lo bisa itu loh yang mirror selfie. Iya. Mirror selfie, logonya Apple gitu kan kayak gini. Sementara kalau garansi iBook gitu. ya sementara kalau kayak 2 juta mungkin
Ya gue nggak tahu ya kalau yang sekarang. HP-nya Infinix. Oh Infinix. Oh, Infinix sekarang. Infinix ya kira-kira nggak tahu pas mirror selfie bagus apa enggak gitu. Kalau sekarang kan orang kan banyak tuh yang maksudnya kegiatan mereka kan macam-macam ya. Kalau dengan adanya laptop kantor dia pikir kerjaan gue udah beres, mendingan gue beli HP aja buat update buat apa, buat foto-foto ini, selfie dan lain-lain. Ya baik lagi ini tuh banyak kok orang yang ngakuin juga kalau mereka 60% ngeliatin ini di hidup mereka. Betul. Lu bangun ngeliatin apa pertama kali? Handphone rata-rata. Handphone. Gua aja belum bangun aja udah bisa baca WA. Handphone. Bini lu mah. Ada nggak yang baru bangun langsung ngeliatin komputer? Wah, berat sih. Kayaknya bukan gue sih. Enggak, Ada. pasti ada, cuma Dia nggak akan sedikit sekali orang yang semua segitu. infonya kan di sini ya. Ya kayak sekarang kayak gue aja, gue bangun jam 10 pagi tuh. Berarti kan orang udah berkegiatan dari jam 8 pagi tadi kan. Ya kira-kira ada apaan aja dari jam 8 itu, apakah ternyata ada kurir yang mau nganterin barang atau ada orang yang nanyain gimana hari ini janjian hari ini mau Meeting meeting atau gimana. Terus juga ya kalian juga pasti ngerasain lah ditanyain sama brand juga gimana videonya gitu kan. Feedbacknya apa gitu kan. Itu kan di situ ya, maksudnya email juga dari situ sekarang. Terus juga orang-orang banyak yang minta kerjasama tuh dari DM, Instagram juga yang dimana lebih gampang ngeliatin di HP daripada di komputer. DM Instagram juga ngeliatnya di ini kan ada desktopnya tuh ada ya. Cuma rata-rata kayak handphone semua sekarang. Ada, tapi akhirnya kita semua informasi tersebut kan bisa kita dapetin di handphone. Betul. Jadi kita ngeliatnya itu dulu, apa yang mau kita lakuin di hari itu, baru kita taruhnya di komputer gitu loh. Ya jujur aja, gue tuh lebih nyaman ngetik ya di komputer daripada di sini. Gitu. Jadi kalau misalnya kayak, kalau di gue kan gue naruh ya kayak minggu ini gue bakal bikin konten apa, harus up di tanggal berapa. Itu enaknya yang pakai keyboard. Yes. Tapi mungkin nanti kedepannya ada juga Gen Z yang lebih enak taruh, mungkin mereka maunya di handphone tapi mereka connect ke Bluetooth keyboard. Iya. Nanti mereka scheduling, cuman nggak enak juga sih ngeliatnya. Iya, Kecil sih. Iya, kalau iPad mungkin beda-beda cerita. Ya itulah mungkin teknologi, behaviornya juga akan berbeda. Betul. Yes. Oke, terakhir. Kita next ke segmen berikutnya aja kalau gitu. Nanti kalau misalnya kita bahas nggak selesai nih. Kita ada kuis untuk para penonton kita, bayangin loh. Waduh. Yang pertama ada kuis. Karena kan tadi gue nggak nyebutin orang di case pertama dan yang kedua itu tuh Gen Z atau milenial. Kalian bisa tebak mereka itu Gen Z atau milenial. Silahkan tulis di kolom komentar. Nanti kita kasih apa gitu ya. Untuk yang pemenangnya akan diberikan Asus ZenBook 14X OLED oleh Pems Channel. Wow. Untuk 3 orang pemenang. Nanti pemenangnya Rias, Yusri, Rizky. Udah, itu. Oh salah ya. Jadi hadiahnya apa, nggak menarik tuh kalau nggak ada hadiahnya tuh. Oh ya, kita akan kasih kaos dan uang elektronik 100K berarti untuk 2 orang pemenang. Dan untuk 1 orang pemenang spesial nggak dikasih MacBook. Kita akan kasih MacBook nanti di episode 100. Oh, beneran? Ngarang. Atau makanya harus rame biar ada episode 100. Bukannya dikasih 1 tiket Bruno Mars nonton di YouTube. Iya, betul itu yang kemarin mbak-mbaknya, betul. Paling itu aja, silakan tulis di kolom komentar. Ntar pertanyaannya juga ada di sini. Dicek. Oke lah kalau gitu kita udah ada di penghujung acara. Wede. Pertanyaannya nggak Sarah? Apa tuh? Pertanyaannya nggak Sarah? Pertanyaan apa? Buat penonton. Udah kan? tadi. Dia nebak. Satu lagi ya? Oh, satu lagi boleh. Ada 2 pertanyaan. Jadi bagusnya 2 pertanyaan aja ya. Boleh. Jadi yang pertama itu pertanyaannya, yang kedua apa? Yang kedua mungkin laptop apa yang kita bahas pertama di podcast ini? Laptop apa emangnya? Gue gak tau sih jawabannya. Yang pakai Snapdragon X Elite. Oh, ya yang tadi. Laptop Lenovo apa yang pertama kali pakai Snapdragon X Elite yang masuk ke Indonesia? Iya betul, resmi rilis di Indo. Nah itu, tolong ya bayar Kak. Enggak bercanda. Oke lah kalau gitu. Terima kasih buat Rizky yang udah hadir di studio kita hari ini. Terima kasih ya udah diundang. Terima kasih udah diundang. Pembahasannya benar-benar cukup kompleks, tapi kalau diingat-ingat cukup dark ya jadinya.
Kalau kita lihat behavior kita ternyata di tahun 2000 mungkin saya 2007 ya atau 2008 atau 2014 aja. 2014 kita udah mulai ini ya handphone yang touch semua Iya, ya. 2014 Jadi ke atas. bangun pun udah ngeliatin handphone ya. Ya tapi nggak semuanya bisa diganti. Jadi kayak 2014 sama 2024 itu ternyata berbeda banget. Jauh. Betul. Dan kalau misalnya kayak ditanya bagaimana kira-kira industri perlaptopan atau pergadgetan nanti ke depannya, kita jujur bener-bener masih abu-abu banget karena trennya itu bisa berubah secepat itu. Kayak TikTok aja kita nggak tahu kan kalau itu akan Ya, akan booming se-booming banget, ini se-booming gitu kan. ini. Dan ya kita nggak ada sih yang bisa memastikan bahwa tren berikutnya di 5 tahun ke depan akan seperti apa. Tapi let's say semakin bertambahnya tahun semakin kelihatan bahwa kita makin dependen dengan adanya teknologi. Kita nggak bisa nolak juga lah ya. Iya, dan semakin kesini semakin juga bahwa kita tahu bahwa privacy data kita itu makin lama makin hilang dan kita juga sebenarnya nggak tahu data kita ada di mana. AI itu ternyata kapabilitasnya bisa seperti apa juga kita nggak tahu. Jadi Apakah itu menakutkan? Sepertinya apakah itu sangat menakutkan? ya. Nantikan di episode selanjutnya. Wih, Kominfo. Jangan lupa untuk kasih tanggapan soal podcast kita hari ini. Silakan dislike kalau nggak suka, like kalau suka, terus komen juga. Jangan lupa juga subscribe Nerd Review dan tonton videonya karena banyak banget video-video review menarik soal laptop dan lain-lainnya. Oke, sekian dulu. Gue Rias. Gue Yusril. Gua Rizky. Sampai jumpa di episode ngomong berikutnya. Bye-bye. Bye. Ngomong dulu Kak. Ngomong gini ya? Oh gini kalau opening ya, closing. Bye bye.